Oke, sekarang kita akan membahas soal MIPA bidang organik. Itu yang soal pada tahun 2011. Nah, di sini terdiri atas 10 esai pendek dan 4 esai lengkap. Kita mulai dari soal nomor 1. Berikan prediksi Anda tentang hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah urutan keasaman. Kita mulai dari urutan keasaman. Jadi sesuatu yang dapat dikatakan asam itu adalah dia mampu untuk melepas H+. Jadi semakin banyak atau semakin besar H+ yang dilepaskan, maka kekuatan asamnya juga akan meningkat. Nah, kalau kita lihat dari senyawa di sini itu adalah golongan dari asam karboksilat. Nah, kita bikin aja strukturnya. Yang pertama itu adalah CH3, C-2O, C-2O, dan OH. Struktur kedua, C yang terikat dengan H terikat dengan O, kemudian C ini terikat dengan angka 2O dan OH. Yang ketiga, CH3 terikat dengan O, C rangkap 2O, C rangkap 2O, OH. Yang keempat itu adalah ini C2H5 terikat dengan C rangkap 2O dan OH. Dan yang terakhir itu adalah CH3, C rangkap 2O dan OH. Oke, di sini kan kita tahu ini adalah golongan dari asam karboksilat. Nah, sebagai kata kunci, nah jika asam karboksilat itu terikat dengan R atau X atau gugus fungsi yang sifatnya itu adalah menarik elektron, itu dia akan lebih asam dibandingkan dia terikat dengan H. Tetapi kalau dia gugus fungsinya itu dari asam karboksilat ini bersifat mendorong elektron, maka tingkat keasamannya akan lebih berkurang. Ini adalah tingkat keasaman. Nah, dari sini kita tahu kata kuncinya ya. Jadi kita lihat dari gugus fungsi yang terikat pada asam karboksilat tersebut. Nah, kalau kita kasih nomor, ini 1, nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Jadi yang asamnya dari asam karboksilat itu adalah yang ini. Yang ininya yang putus ya. Ini kan misalkan ini terikat dengan H ya. Nah, di sini yang putus. H ini akan bersifat asam. Oke. Kalau kita lihat di sini dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, kalau kita kelompokkan ini adalah gugus asam karboksilatnya. Ini, dan ini. Nah, kalau di sini kan ditanyakan cuma urutan keasamannya. Kita urutkan dari yang paling asam. Oke. Di sini kita lihat ya, yang tergolong ke dalam gugus penarik elektron itu adalah gugus nomor 1, gugus nomor 2, gugus nomor 3. Sedangkan gugus nomor 4 dan 5 itu adalah gugus alkil. Gugus alkil itu sifatnya adalah pendorong elektron. Nah, di sini kekuatan C2H5 itu lebih kuat mendorong elektron dibandingkan CH3. Sehingga atom oksigen di sini itu adalah lebih cenderung parsial negatif dibandingkan yang di sini. Kalau atom di sini lebih parsial negatif, peluang H yang ini untuk putus itu lebih sedikit dibandingkan yang ini. Nah, berarti yang paling kurang asam kita buat paling kurang asam itu adalah yang nomor 4. Kemudian baru nomor 5. Ingat apa? Karena dia adalah gugus pendorong elektron. Jadi gugus alkil R, bisa itu kayak CH3, bisa C2H5, itu adalah gugus pendorong. Nah, kemudian kita lihat yang gugus 1, 2, 3 itu adalah golongan gugus penarik. Kenapa? Ini kan ada kekuatan. Oke, kita lanjut ya. Kekuatan penarik elektron.
Ya. Kalau dia menarik, dia lebih cenderung asam. Nah, di sini 1, 2, 3 itu adalah gugus penarik elektron. Sedangkan 4, 5 adalah gugus pendorong elektron. Jadi kalau ingin tahu gugus-gugusnya aja, silahkan aja di searching gimana, yang apa aja yang tergolong ke dalam gugus penarik, apa aja yang tergolong kepada gugus pendorong. Ini adalah kekuatan gugus. Di sini kekuatan gugus penarik elektron itu adalah C rangkap 2O H ini terikat, C rangkap 2O ini adalah R, C rangkap 2 OR. Nah, semakin ke bawah itu adalah semakin kuat gugus penariknya. Ingat, kalau dia semakin kuat gugus penariknya, dia akan semakin asam. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan, yang paling asam itu adalah yang nomor 3. Kemudian kita lihat di sini lagi adalah yang nomor 1, baru nomor 2. Nah, 2 ini lebih asam dibandingkan 5 lebih asam dibandingkan dengan 4. Nah, jadi gitu. Jadi konsepnya itu yang pertama kita tahu kalau golongan asam karboksilat terikat dengan gugus yang penarik, gugus penarik elektron itu dia cenderung lebih asam dibandingkan dengan yang hanya terikat dengan H ini sebagai standarnya. Nah, kalau dia terikat dengan gugus pendorong elektron, dia itu jadi kurang asam. Nah, jadi yang pertama kita bandingin dulu yang mana gugus penarik, yang mana gugus pendorong. Kalau dia golongan alkil itu biasanya adalah gugus pendorong. Kalau dia adalah golongan karbonil itu adalah gugus penarik. Nah, kekuatan gugus penarik itu juga ada aturannya. Kayak yang aldehid itu kurang kekuatan penariknya dibandingkan dengan RCO atau dengan ROCO ini atau ester. Nah, selain dari cara ini, kita juga dapat menentukan tingkat keasaman itu berdasarkan elektronegativitas. Nah, jadi semakin banyak gugus elektronegatif yang terikat di dalam gugus tersebut, maka dia akan lebih cenderung untuk menarik elektron. Jadi kalau kita hafal nih kekuatan gugus penarik, semakin banyak huruf O-nya atau gugus penarik elektronnya seperti gugus elektronegatif seperti O, N, kayak F. Nah, semakin banyak itu dia terikat atau Cl. Nah, itu akan semakin kuat tarikannya. Semakin elektronegatif sama dengan elektronegatif meningkat, maka kekuatan gugus penarik juga akan meningkat. Nah, ini dalam kondisi kalau kita nggak hafal ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Urutan kebasaan dari CH3NH. Oke. Jadi itu adalah urutan kebasaan. Nah, urutan kebasaan kita tulis senyawanya dulu. Ada CH3NH2, ada C6H5NH2, C6H5NH2, kemudian ada C6H5N, dan terakhir ada C6H11NH2. Oke, ini adalah kebasaan dari amina itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di kebasaan amina NH3 pengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah gugus penarik atau pendorongnya itu, gugus penarik atau pendorong. Nah, jika amina ini terikat kepada gugus penarik, kebasaannya akan berkurang. Nah, tapi sebaliknya, kalau dia terikat kepada gugus pendorong, dia akan jauh lebih basa. Kebasaannya akan meningkat. Nah, selain dari gugus penarik yang pendorong, ada faktor lain yang mempengaruhi kebasaan dari amina. Itu adalah
hibridisasinya. Nah, di mana hibridisasinya itu adalah amina atau atom nitrogennya itu kalau membentuk hibridisasi sp3 itu lebih basa dibandingkan sp2 dan dibandingkan sp. Oke, kita eliminasi satu-satu. Kita mulai dari gugus penarik atau pendorongnya terlebih dahulu. Ini adalah CH3, golongan alkil. Itu adalah gugus pendorong, maka ini sifatnya basa. Kemudian ini ada benzen. Benzen ini sifatnya gugus penarik elektron, arahnya ke arah dirinya ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah gugus alkil juga. Ingat, ini bukan benzen ya, karena dia kan nggak ada nih keterangan lengkapnya. Ini sifatnya juga pendorong. Oke, ini yang masih kita ragukan. Oke, kita eliminasi, kita urutan kebasaannya. Kita mulai dari yang paling basa. Di sini kita lihat adalah kalau dia gugus pendorong, kebasaannya akan meningkat. Semakin meningkat gugus pendorongnya atau semakin kuat gugus pendorongnya, dia akan semakin basah. Nah, di sini ini ada dua ya gugus yang pendorong. Kalau kita lihat ini adalah lebih besar gugus pendorongnya. Nah, otomatis kalau kita beri nomor ini 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, yang paling basah itu adalah nomor 4 disusul oleh nomor 1. Oke, kita lanjut yang ke nomor 2 dan nomor 3. Ini kan sifatnya adalah gugus penarik karena terikat dengan benzen. Karena dia terikat dengan benzen, ini adalah gugus penarik. Nah, kemudian barulah kita bandingkan mana yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat tarikannya. Kita lihat dari hibridisasi. Kalau sp3 itu lebih basah dibandingkan sp2, sp2 lebih basah dibandingkan dengan sp1. Kita lihat N di sini. N di sini itu terikat secara sp2. Oke, kenapa sp2? sp2 kan strukturnya seperti ini. Kalau yang di sini, N yang di sini terikat secara lebih cenderung ke sp. Walaupun tidak 100% sp ya, tetapi kita lihat di sini adalah yang nomor 2 itu lebih basah dibandingkan yang nomor 3. Oke, lanjut kita masuk ke soal ini. B udah, A juga udah, lanjut ke nomor C, urutan titik didih. Kita bikin di belakang. Oke. C itu adalah urutan titik didih. Kita salin dulu senyalanya. Yang pertama itu adalah CH3, CH2, OH. Yang kedua itu adalah CH3, C rangkap 2O, OH. Yang ketiga itu adalah CH3, C rangkap 2O, H. Yang keempat itu adalah OH, C, O. Dan yang terakhir itu adalah yang mana yang lebih titik didihnya yang lebih tinggi. Nah, ada faktor yang mempengaruhi titik didih dari suatu senyawa. Yang pertama itu adalah berdasarkan berat molekul atau MR. Jadi semakin meningkat MR-nya, maka titik didihnya juga akan meningkat. Nah, yang kedua itu adalah adanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen, semakin banyak ikatan hidrogen yang terdapat pada senyawa tersebut, maka titik didihnya juga akan meningkat. Jadi ikatan hidrogen itu apa? Ikatan antara atom hidrogen dengan unsur yang paling elektronegatif, baik itu N, O, atau F. Yang ketiga itu adalah gaya van der Waals. Nah, jika gaya van der Waals-nya semakin kecil atau tolak menolaknya itu, jika gaya van der Waals-nya semakin meningkat, maka titik didihnya juga akan semakin meningkat. Yang dimaksud dengan gaya van der Waals itu apa? Nah, jadi adanya interaksi. Nah, ini misalkan seperti ini ya.
Nah, ini gaya van der Waals-nya antara ketiga hidrokarbon ini adalah besar, maka otomatis titik didihnya juga akan besar. Nah, kalau kita bandingkan nih, ada juga nih 3 senyawa. 3 senyawa bentuknya seperti ini. Ada yang satu ini, ada juga satu misalkan di sini. Nah, semakin jauh jaraknya, semakin kecil gaya van der Waals-nya. Gaya van der Waals-nya semakin kecil, maka titik didihnya juga akan semakin kecil. Karena apa? Interaksi antar senyawanya juga akan semakin jauh. Oke, nah dari ketiga poin ini yang pengaruh titik didih, mari kita eliminasi soal yang nomor C ini. Oke, di sini terlihat bahwa umumnya itu memiliki ikatan hidrogen. Oke, kita lihat dari berat molekul terlebih dahulu ya. Ini ada C-nya, ada 2 buah C, ada 1, 2, 3, ada 3 O, ada 1, 2, ada 4 H. Kalau ini 1, 2, 3, 4, ada 4 O, ini C-nya 1, 2, ada 2 C, hanya ada 2. Oke, lanjut. Ini ada 2 C, 1 O, dan 4 H. Terakhir. Nomor 2 terakhir deh. 2 C, 2 O, 4 H. 2 C, 1 O, 5 H. Oke, kita tahu kan kalau O itu MR-nya 16, kalau C itu 12, kalau H itu 1. Otomatis yang paling banyak O-nya ini adalah yang paling besar. Oke, berarti ini yang nomor 2 dari MR-nya ya. Berarti ini yang nomor 3. Oke, bandingkan ini dengan ini. Mana yang lebih besar? 2C, 1O. Ini yang nomor 4. Ini yang nomor 5. Jadi, urutan titik didihnya adalah urutan titik didih itu adalah nomor 5 lebih besar dibandingkan nomor 4. Nomor 4 lebih besar dibandingkan nomor 2. Nomor 2 lebih besar dibandingkan nomor 1. 1 lebih besar dibandingkan nomor 3. Dan juga kita lihat ya, di nomor 3 ini kan tidak ada nih ikatan hidrogen karena O ini sini terikat dengan C membentuk gugus karboksilnya. Oke, selesai nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Ramalkan produk organik utama dari reaksi berikut dan tentukan mekanisme reaksinya. Oke, yang pertama ini kan golongan dari alkil halida ya. Jadi kalau dia alkil halida primer itu pasti akan antara SN2 atau E2. Kalau dia alkil halida tersier itu antara SN1 atau E1. Nah, kalau alkil halida sekunder itu yang agak susah ya. Bisa dia SN2, bisa SN1, bisa E2, bisa E1. Nah, kita masuk ke soal yang nomor A. CH3. Oke, kita bikinkan strukturnya terlebih dahulu. Saya bikin aja di sini dulu ya. CH3, CH2, CH2, tuh 2, 3, ini Cl. Datang I-. Nah, kita lihat di sini. Di sini dia adalah alkil halida yang primer, berarti dia antara SN2 atau E2. Nah, oke. Cara milih dia lagi antara SN2 atau E2, kita lihat di sini. Kita lihat di sini itu nukleofil yang datang I itu kekuatannya itu lebih kecil dibandingkan dengan Cl. Otomatis I di sini tidak bisa langsung menggantikan Cl atau tidak mungkin adanya reaksi SN2. Tidak mungkin terjadinya substitusi SN2 karena I itu lebih lemah dibandingkan dengan Cl. Ingat aja, kalau yang datang itu lebih lemah dibandingkan yang akan diusir, gimana caranya yang datang ini bisa mengusir yang di sini yang Cl ini.
F itu lebih kuat dibandingkan CL, CL lebih kuat dibandingkan BR, BR lebih kuat dibandingkan I. Oke, di sini kita tahu ya, I kekuatannya itu lebih lemah dibandingkan dengan CL. Nah, otomatis mekanisme SN2 tidak bisa terjadi. Yang bisa terjadi itu adalah mekanisme E2 atau mekanisme eliminasi. Nah, di sini ada H ini akan menyerang ini sehingga CL ini akan putus. Oh, maaf, di sini H di sini akan menyerang di sini sehingga otomatis yang si CL H ini masuk ke sini sehingga si CL ini akan putus sehingga membentuk ikatan lengkap karena H di sini kan. Nah, di sini CL ini udah putus, ini jadi partial positif sehingga otomatis gampang aja bagi imin itu untuk masuk sehingga menghasilkan produk berbentuk ini. Oh, mohon maaf, ini kita koreksi ulang ya. Kita bikin ulang. CH3, CH2, CH2, CH3, ini CH3, CH2, CH2, CL. Dan yang menyerang nukleofilnya itu adalah imin. Kita tahu imin kekuatannya itu lebih lemah dibandingkan dengan CL, sehingga tidak akan mungkin bisa terjadi reaksi SN2. Nah, yang bisanya itu adalah terjadinya reaksi eliminasi. H di sini akan menyerang ke sini sehingga CL itu akan putus. CL ini akan putus. Sehingga membentuk produk tuh CH3 di sini akan terbentuk rangkap. Otomatis di sini adalah CH2. Dengan produk sampingnya itu adalah HI. Maka struktur produk utamanya itu adalah konsep mekanisme reaksinya E2. Alasannya yang pertama itu adalah nukleofil yang datang lebih lemah dibandingkan yang akan pergi. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita tulis di sini aja. Soal nomor 2 itu strukturnya adalah CH3CBr. Ada CH3 3 buah, 1, 2, 3 dan BR. Yang datang itu adalah CN-. Nah, CN itu adalah nukleofil yang kuat. Namun sayangnya dia dilarutkan dalam pelarut protik. Ini disebut sebagai pelarut protik. Jadi pelarut protik itu dia akan mengikat dengan CN. Ini ada etanol. Nah, sehingga menyebabkan nukleofil ini menjadi lebih lemah. Nah, karena adanya ikatan hidrogen di sini yang terbentuk. Jadi kalau ada dia pelarut protik itu menyebabkan kekuatan nukleofil menjadi lebih lemah. Jadi CN-. Oke, kita mulai dari satu-satu ya. Kita lihat di sini. Dia itu adalah alkil halida yang tersier, maka jawabannya antara SN1 atau E1. Kemudian kita lihat nukleofilnya kuat, CN-, otomatis kan bisa SN1. Tapi kita lihat lebih lanjut, dia dilarutkan dalam pelarut protik etanol sehingga menyebabkan nukleofilnya menjadi lemah. Kalau nukleofilnya lemah, otomatis tidak bisa menjadi reaksi SN1, maka reaksinya itu adalah reaksi E1. Ini dimananya terjadi eliminasi. Ini ada hidrogen yang di sini. Bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Peluangnya ada 3 ya. Kita bikin aja di sini. Ini kita bikin CH2, masih ada H-nya. H di sini akan menyerang ke sini sehingga BR akan putus, membentuk ikatan CH3, C, CH3, C rangkap 2, CH2. Jadi produk utamanya itu adalah ini. Kita bikin aja deh CH2, CH3, CH3. Mekanisme reaksinya adalah
E1. Alasannya yang pertama itu adalah, oh ya ini kita belum ya, ini alkil halida primer. Jadi yang pertama alasannya dia tergolong ke dalam alkil halida tersier, maka otomatis dia bisa E1 atau SN1. Kemudian kita lanjut, dia nukleofil kuat. Di CN- itu adalah nukleofil kuat. Akan tetapi dilarutkan dalam pelarut protik sehingga melemahkan kekuatan nukleofil. Nah, makanya dia itu adalah lebih cenderung E1. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Masih sama dengan yang kayak tadi strukturnya. Itu adalah CH3 CBr tapi direaksikan dengan H2O. CH3 C CH3 CH3 Br dan ada H2O. Br itu adalah good living group, dia itu gugus pergi yang baik, jadi dia bisa pergi sehingga membentuk CH3 C CH3 CH3. Nah di sini plus. Nah di sini plus ini bisa diserang oleh H2O membentuk CH3 C O H. Nah salah satunya itu kan ada Br nih, Br yang berparsial negatif. Br ini kan tadi kan kita udah melepas Br ya, Br ini dia akan menyerang H sehingga ini putus. Nah produk yang dihasilkannya adalah CH3 C CH3 terikat dengan OH. Mekanisme reaksinya adalah S1. Kenapa? Yang pertama dia adalah alkil halida tersier, bisa E1 atau SN1. Yang kedua, dia itu adalah nukleofilnya adalah H2O. Meskipun dia lemah, tetapi dia tidak dilemahkan oleh pelarut yang protik. Oke, lanjut soal nomor 4. Di sini yang pertama dia dilarutkan dalam H2O, yang kedua dia dilarutkan dalam aseton. Di sini ada R dan S, artinya ada sifat optik aktifnya ya. Kita bikin lebih dahulu. Kita cari sini yang mana yang menjadi atom kiralnya, CH3, CH. Oke. Berarti C terikat dengan H, ada juga dengan Br, otomatis Br ini di depan. Kemudian ada CH3, ada CH3 lagi. Oh, sepertinya ini kesalahan dalam soal ya. Kayak harus seperti di sini. Kita anggap aja ya. Kita anggap ya yang sini adalah C2H5 dan dia diputar R. R itu adalah searah jarum jam. Oke, berarti kalau searah jarum jam, BR berarti harus di sini itu mah. Di sini BR, di sini CH3. Ini BR ya. Karena kita harus memutarnya R. R searah jarum jam. H udah di belakang, berarti ini tidak bisa kita gugat. Ini dan ke sini R. Nah, dia reaksikan dengan OH-. Oke, pertama kita lihat dia adalah alkil halida yang ada yang dekat dengan C3, ada yang dekat dengan Br, ada yang dekat dengan C2H5. Alkil halida yang sekunder. Jadi kita harus memilih antara 4 buah ini. OH- itu adalah dilarutkan dalam air. Pelarut air H2O, kita tahu kan H2O itu adalah pelarut protik. Aminnya di sini.
O- akan mengikat dengan H sehingga menyebabkan OH menjadi nukleofil lemah. Oke, dia menjadi nukleofil lemah. Artinya kita udah dapat kata kunci ya. Bisa E2, bisa E1. Oke, apalagi kata kunci yang lain bisa kita ketahui? Itu adalah kan BR, gugus pergi yang baik. Kalau gugus pergi yang baik, otomatis dia akan membentuk karbokation terlebih dahulu. Atau reaksinya terjadi secara dua tahap. Maka mekanisme reaksinya itu adalah E1. Oke, gimana produknya? Kalau dia E1 artinya akan membentuk rangkap ya. Jadi sifat aktifnya juga akan hilang. Kita bikin C. Oke, di sini ada C3. Kita bikin aja seperti ini lagi. C2. Sini H. Di sini adalah C2 H5. Jadi ini adalah bentuk produk utamanya terjadi secara E1. Kenapa E1? Yang pertama dia itu adalah dia nukleofil kuat, tetapi dilemahkan oleh pelarut protik tadi, sehingga menjadikan dia menjadi NU yang lemah. Jika dia nukleofil lemah, dia akan lebih cenderung untuk eliminasi. Nah, kemudian kita tahu juga kalau BR itu adalah good living group. Dia good living group sehingga dia akan lebih cenderung mudah untuk membentuk karbokation. Kalau terbentuknya karbokation terlebih dahulu, itu artinya terjadi reaksi dua tahap. Reaksi yang dua tahap itu antara SN1 atau E1. Sedangkan kalau SN2 dan E2 itu adalah SN2 dan E2 itu reaksinya satu tahap. Kalau SN1 dan E1 itu reaksinya dua tahap. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Itu adalah CH3 CHBr CH3 direaksikan dengan OH-. Oke, di sini kita tahu ya, kita bikin dari alasannya terlebih dahulu. Dia nukleofil kuat. Kenapa OH- nukleofil kuat dan dia tidak terikat kepada gugus yang dia tidak terikat dengan pelarut protik. Dimana pelarutnya di sini adalah aseton. Aseton ini bukan pelarut protik yang termasuk pelarut protik itu contohnya golongan alkohol dan air. Sedangkan aseton itu bukan golongan pelarut protik. Jadi nukleofilnya itu adalah nukleofil yang kuat. Jadi dia bisa antara SN2 atau SN1. Dan kita tahu tadi dia adalah BR, good living group, membentuk karbokation terlebih dahulu. Maka jawabannya itu adalah SN1 dengan struktur itu adalah C2H5, ini terikat dengan H, ini terikat dengan CH3, ini terikat dengan OH. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 3, itu adalah suatu senyawa organik. Kita bikin di sini terlebih dahulu. Dia adalah suatu senyawa organik A. Senyawa A, namanya itu adalah senyawa A. Dengan rumus itu adalah C4H10O. Kemudian kalau kita reaksikan dengan tionil klorida, kita reaksikan dengan SOCl2, dia akan membentuk senyawa B. Nah, senyawa B itu rumusnya adalah C4H9Cl. Tetapi bila direaksikan dengan H2SO4, kalau kita reaksikan dengan H2SO4, dia pada suhu di atas dengan pemanasan itu pada suhu 40 itu menghasilkan senyawa C. Rumusnya itu adalah C4H8. Nah,
senyawa C4H8 yang dapat menghilangkan warna larutan KMnO4. Nah, kemudian dilakukan oksimerkurasi dan demerkurasi terhadap senyawa C. Oke, ini dilakukan oksimerkurasi dan demerkurasi terhadap senyawa C akan menghasilkan senyawa D. Dihasilkan senyawa D, di mana senyawa D merupakan isomer terhadap senyawa A. Isomer A. Kemudian, tetapi bila dilakukan hidrasi terhadap senyawa C, senyawa ini kita hidrasi, akan menghasilkan produk minor. Produk minor yang strukturnya sama dengan A. Sementara bila dilakukan reaksi oksidatif terhadap senyawa C, oke, masih senyawa C, direaksikan oksidasi oksidatif itu O3, itu menghasilkan senyawa E. Hasilkan senyawa E, ada dua senyawanya ya. Senyawa E dan senyawa F. Oke. Di mana senyawa E itu adalah CH2O2. Oke. CH2O2 dan senyawa F itu adalah C3H6O2. C3 1 2 3 C3H6 3 2 5 O2. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan nama tentukan rumus A sampai F dan tuliskan nama berdasarkan aturan IUPAC. Oke, di sini kita tahu ini adalah kata kuncinya. Reaksi oksidasi aditif. Nah, dari situ kita tahu dari C4H8 itu bisa menghasilkan dua senyawa. Yang pertama itu adalah C rangkap 2 OH dan H, dan C rangkap 2 O OH. Oke. Nah, karena disebut oksidatif, itu artinya adanya terjadi reaksi oksidasi setelah reaksi ozonolisis ini. Nah, kita tahu berarti sebelum terjadi oksidasi lebih lanjut, maka struktur sebelumnya itu adalah C rangkap 2O H sama H. Sedangkan yang ini adalah C rangkap 2O ada rangkap ini ada H. Nah, ini artinya ada 1 C, sini ada 1 2 3. Ada 3 C. Nah, kita kembali lagi kan pada senyawa C itu adalah senyawa yang terdiri atas C4H8. Nah, oksidasi reaksi ozonolisis ini itu terjadi pada yang membentuk rangkap. Nah, otomatis dari sini kita tahu rangkap itu terletak pada atom C pertama dan atom C ketiga. Berarti 1 2 3 1 2 3 4. Nah, di sini ya posisi rangkap. Nah, posisi rangkap ini yang akan diozonolisis sehingga terputus menjadi struktur pertama dan struktur kedua. Nah, jadi kita udah tahu ya, struktur C itu adalah seperti ini. Nah, dari senyawa, nah struktur C kita tahu adalah C4H8. Strukturnya itu adalah seperti ini. Oke, lanjut ke tata nama IUPAC-nya. Berarti 1 2 3 4. 1 butena. Oke. Lanjut, senyawa C udah kita pecahkan. Kita lanjut ke senyawa E. Oke, senyawa E dan F kan udah tahu tadi kan strukturnya. Ini E, ini F. Kita lanjut ke senyawa E. C rangkap 2O OH H. Sedangkan senyawa F itu adalah C rangkap 2O OH.
Jadi kalau ini ada 1C, ingat kalau dia golongan asam karboksila kita tambah OAT ujung akhirannya. Ini ada 1C artinya adalah metanoat. Kan asal usulnya kan karena 1C itu adalah metana. Oke, lanjut yang F. F itu ada golongan juga asam karboksilat diakhiri dengan OAT. C-nya ada berapa? 1, 2, 3 artinya propanoat. Oke. Propanoat. Jadi struktur C, E, F udah bisa, kita lanjut ke struktur A, B, dan D. Nah, senyawa D kita lakukan reaksi oksimerkurasi dan demerkurasi menghasilkan senyawa D kan. Senyawa D. Kita tahu kan senyawa C tadi bentuk rumusnya itu kan senyawa C rumusnya. Kita lakukan oksimerkurasi dan demerkurasi. Ingat aja, reaksi oksimerkurasi dan demerkurasi itu adalah reaksi penambahan gugus OH pada ikatan rangkapnya. Jadi produk dari D itu pasti akan bentuk seperti ini. OH akan masuk kepada gugus yang paling tersubstitusi, sedangkan H akan masuk ke dalam gugus yang kurang tersubstitusi. Jadi ini adalah senyawa D. Kita tulis senyawa D, strukturnya itu adalah seperti ini. Ini namanya adalah 1, 2, 3, 4. 2 butanol. Oke, senyawa D udah, lanjut ke senyawa A dan senyawa B. Oke, di sini kan senyawa A. Kalau kita reaksikan dengan H2SO4 dengan pemanasan itu menghasilkan senyawa C. Kita bikin senyawa A. Rumusnya itu adalah C4H10O. Kita reaksikan dengan H2SO4. Menghasilkan senyawa C. Kita tahu kan struktur C seperti ini. Kira-kira apa itu struktur senyawa A? Nah, kita tahu alkohol, golongan alkohol ini hafalan ya. Alkohol kalau kita reaksikan dengan H2SO4 itu akan menghasilkan produk alkena. Oke, alkena. Berarti senyawa ini adalah golongan alkohol. Nah, kita tahu alkenanya rangkapnya terdapat pada nomor 1. Nah, otomatis posisi alkohol juga berada pada nomor 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah struktur dari senyawa A. Ya, kita buktikan. Ini HOSO3H atau H2SO4. O ini akan menyerang H. Putus yang menghasilkan struktur O mengikat 2 buah H. Ingat, H2O itu adalah good living group. Karena dia nggak stabil, dia itu akan mudah untuk putus. Kalau dia putus, sehingga dihasilkanlah struktur seperti ini. Nah, di sini ini akan terjadi adalah penataan ulang. H plus ini akan ke sini sehingga menghasilkan bentuk struktur itu adalah 1, 2, 3, 4. Oh, berlebih mah. 1, 2, 3, 4. Ini putus. Oh, di sini berarti H plusnya. Berarti H plusnya 1, 2, 3, 4. Ini H plusnya di sini. Nah, ini H. Sehingga membentuk ikatan rangkap. Di jawaban nomor A itu adalah 1, 2, 3, 4. 1 butanol. Oke,
Oke, terakhir itu adalah yang struktur yang B lagi. Kita tahu senyawa A itu kan butanol. Kita reaksikan dengan SOCl2. Ingat aja, golongan alkohol kalau direaksikan dengan SOCl2, maka OH ini akan digantikan dengan Cl. Akan digantikan dengan Cl. Maka strukturnya akan menjadi Cl. Butil klorida. Oke, jadi udah terjawab ya pertanyaan A sampai F. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Aspirin atau asam 2-asetiloksibenzoat. Oke, kita bikin strukturnya terlebih dahulu. 2-asetiloksibenzoat. C rangkap 2O OH. Nah, di sini yang asetiloksinya O berarti terikat dengan C, mana C ini terikat dengan O, O ini terikat dengan C3. Oke, ini adalah asetiloksibenzoat. Oke, pertanyaan pertama. Asam 2-asetiloksibenzoat lebih larut dalam air pada pH 2 daripada pH 9. Oke, kata kuncinya itu adalah lebih larut dalam air. Larut dalam air artinya terjadinya reaksi hidrolisis. Aspirin yang mengalami hidrolisis itu adalah bagian esternya. Bagian esternya di sini. Di sini yang akan putus. Itu bagian esternya. Hidrolisis itu adalah bagian esternya. Nah, jika kita lihat hidrolisis dengan asam, maka proses hidrolisis itu akan hanya sebagian kecil. Nah, sedangkan kalau kita pH 9 itu akan dengan basa, kita misalkan aja pH 9 itu basanya OH-. OH- ini akan gampang menyerang ini, sehingga menyebabkan ini lebih mudah putus di sini. Oke, jawaban yang ini asam 2-asetiloksibenzoat lebih larut dalam air pada pH. Berarti jawabannya adalah salah. Alasannya apa? Proses hidrolisis dari 2-asetiloksibenzoat terjadi pada gugus esternya. Sehingga kalau kita reaksikan dia dengan asam, itu adalah kurang terhidrolisis dia. Jadi untuk menyerang ini itu tidak mudah untuk putus yang dari sininya. Oke, soal nomor 2. Substitusi elektrofilik lebih lanjut akan menempatkan elektrofilik pada posisi orto terhadap gugus COOH. Oke, kita tahu COOH ataupun yang ini itu adalah pengarah gugus meta. Jadi kalau ada elektrofil yang kita tambahkan, nah otomatis dia akan masuk kepada posisi meta atau di sini. Ini jawaban yang nomor 2 itu adalah juga salah. Karena gugus COOH itu pengarah meta 1,3. Nah, jika dia kayak gugus pendorong gitu, misalnya kayak alkil, baru dia pengarah orto ataupun para. Jadi kurang tepat tidak tepat jawaban yang nomor B. Yang C, kelarutan basa konjugasi asam lebih rendah dibandingkan bentuk asamnya dalam air. Oke, kita lihat ya, kalau dia asam 2-asetiloksibenzoat, nah otomatis kalau
uh, dibandingkan dengan basa konjungsinya. Jadi basa konjungsinya itu adalah C rangkap 2O min, dan ini ada O terikat dengan C rangkap 2O OH. Nih, jadi di sini sudah tidak ada lagi. Jadi jawaban yang C itu adalah benar. Karena apa? Karena kalau dalam bentuk basa konjugasinya ini itu tidak ada H plus lagi yang bisa dilepaskan. Nah, makanya ini adalah kelarutan basa konjugasinya itu lebih rendah dibandingkan bentuk asamnya dalam air, karena adanya jumlah H plusnya Jadi misalkan kalau kita larutkan ini dalam air, ini kan ada H2O, otomatis H ini akan mencapai kestabilan dengan bereaksi dengan H, dengan mengikat ini, sehingga dia akan membentuk lagi struktur awalnya, atau asam asetiloksibenzoat. Nah, jadi dia itu lebih kurang nih kelarutannya dibandingkan yang ini. Karena dia apa? Karena yang humin ini akan mengikat H+, sehingga membentuk kembali lagi ke bentuk asamnya. Nah, jadi jawabannya benar karena pada basa konjugasinya atau ominnya ini akan terikat atau mengikat H+ dari air untuk mencapai kestabilan itu asam 2 asetiloksi benzoat. Nah, sehingga kalau dia membentuk lagi asam asetiloksi benzoat, nah otomatis kan kelarutan dari ini kan lebih tinggi dibandingkan dari basa konjugasinya. Oke, kita lanjut soal nomor D. Spektrum NMR hanya menunjukkan 2 sinyal CH di daerah aromatik. Oke, kita gambarkan lagi ya. Nah, jadi dia hanya menunjukkan 2 buah sinyal saja di daerah aromatik. Jadi ini ada nomor 1, 2, 3, 4. Hanya menunjukkan 2 sinyal. Apakah sinyal ini akan sama dengan sinyal ini? Tidak. Apakah sinyal ini sama dengan ini? Juga enggak. Berarti ini salah. Harusnya itu ada menunjukkan 4 sinyal. Harusnya menunjukkan 4 sinyal. Karena dia tidak terikat pada gugus fungsi yang sama. Jadi misalkan kalau di sini struktur ini sama dengan ini, otomatis kan keelektronegatifan ya. Keelektronegatifan yang dirasakannya itu akan semakin akan sama. Misalkan nih kalau kita begini ya. Nah, kalau dia itu struktur yang sama, otomatis ini sama ini akan sama, ini sama ini akan sama, sehingga menghasilkan 2 sinyal. Tetapi di sini struktur gugus fungsinya berbeda, otomatis sinyal yang dihasilkan keempatnya ini akan berbeda, di mana sinyal ini tidak sama dengan ini, sinyal ini juga tidak sama dengan ini. Makanya akan menghasilkan 4 sinyal. Oke, terakhir asam 2 asetilikbenzoat akan memiliki serapan karbonil pada bilangan gelombang 1700 dalam spektrum IR. Ya, jawabannya itu adalah benar. Nah, jadi pada sekitaran 1700 cm-1 itu menunjukkan adanya karbonil
dalam bentuk ester. Nah, jadi di sini karena adanya gugus karbonil dalam bentuk ester itu ditunjukkan biasanya pada bilangan gelombang 1700 cm-1.